Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa karamihi tudha'aful hasanat wa tukaffarus sayiat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah salat tarawih Masjid Al-Ghazali ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mari kita sebelum salat tarawih berjamaah mengkaji hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana malam ini kita akan fokus pada hadis yang ke-6. Diriwayatkan dari An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi ila akhir hadis. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, hadis yang ke-6 ini terkait dengan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana antara halal dan haram itu, atau sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram itu sejatinya sudah jelas. Dan kadang-kadang yang menjadi pertanyaan, yang menjadi pertimbangan atau kebimbangan umat Rasulullah adalah sesuatu yang diantara yang halal dan haram, sehingga beliau mengatakan wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara perkara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ternyata menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengetahui hakikat syubhat itu di antara umat Rasulullah tidak banyak. Apa kaitannya dengan agama Islam hadis ini? Sebenarnya hadis ini menurut salah satu ulama Abu Dawud merupakan salah satu hadis utama dari agama Islam. Kemarin mungkin hadis kedua telah diterangkan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Itu juga salah satu hadis utama dalam agama Islam. Dan di antara hadis yang utama yang lain adalah hadis ini, yang mana diterangkan di hadis ini ketika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin selamat agama dan kehormatannya. Diterangkan di sini, famanittaqa minas syubuhat faqad istabra'a lidini wa irdi. Barang siapa bisa menjaga dirinya supaya tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat, maka hakikatnya dia telah menyelamatkan, membebaskan agamanya dan juga kehormatan. Jadi hadis ini sebenarnya inti daripada keislaman kita, salah satu hadis inti daripada keislaman kita. Karena ketika ada orang atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bahkan terjerumus dalam barang yang syubhat, barang yang samar, dipastikan dia telah melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipastikan. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad menekankan famanittaqa, barang siapa menjaga dirinya. Takwa bisa diartikan menjaga, berhati-hati, ya. Barang siapa berhati-hati menjaga dirinya tidak terjerumus dalam hal yang syubhat, maka hakikatnya dia telah menjaga agamanya dan kehormatan. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, hadis ini yang kedua terkait dengan sifat wira'i, yaitu sifat menjauhi larangan Allah. Larangan Allah itu secara umum bisa dibagi dua, yang haram sama yang makruh. Cuma ada ulama, salah satunya Imam An-Nawawi, membagi sifat wira'i itu
Karena hadis ini sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya ini dalil terkait dengan sifat wira'i, sifat kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan sifat wira'i itu ada 4 tingkat. Yang paling bawah, yang paling rendah adalah mereka hanya menjauhi sesuatu yang dilarang oleh atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak makan daging babi, tidak makan daging anjing, tidak minum khamr. Itu sudah jelas karena memang haram. Jadi kalau kita hanya meninggalkan yang haram saja, maka derajat kita hanya wira'i yang paling bawah. Belum mengatakan wira'is syuhud atau al-adalah, sifat kewira'ian ketika kita menjadi saksi di pengadilan. Itu tingkat yang paling bawah. Yang kedua yaitu wira'inya salihin, wara'us salihin, yaitu sifat wira'inya orang saleh. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang berusaha bukan hanya yang sekedar yang haram, tapi yang makruh pun itu dijauhi. Nah, ini biasanya dari pertanyaan kita, nggak enak gimana lagi begitu. Karena makruh itu mungkin tidak sampai jatuh pada dosa yang besar, tapi ketika itu dipupuk terus, bisa saja dia akan terjerumus dalam keharaman. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kelas kita dari wira'i syuhud tadi yang paling bawah menjadi wira'inya sholihin, maka selain meninggalkan yang haram, kita harus berusaha meninggalkan yang makruh. Nah, dalam hadis ini yaitu sesuatu yang syubhat tadi itu, yang masih samar. Kalau beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan Pertamak dan Pertalit, itu mungkin salah satu contohnya. Pertamak itu sudah jelas, Pertalit sudah jelas, tapi ketika dicampur, nah ini yang mana? Harganya yang mana ini? Sehingga nggak jelas, akhirnya ya itu tadi mencoreng salah satunya kehormatan kita. Kalau kita beragama jelas mencoreng keagamaan kita, nggak jujur. Pertamak dijual setengah Pertalit, Pertalit dijual setengah Pertamak. Mana yang benar ini? Nggak jelas. Itulah umurun mustabihat. Ini yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi lagi. Yang lebih tinggi lagi yaitu wara'ul muttaqin, sifat wira'inya orang-orang yang muttaqin. Dan ini salah satunya adalah orang-orang yang bisa berpuasa dengan baik. Semoga kita tergolong di dalamnya, Allahumma amin. Bukan hanya sekedar yang haram yang ditinggalkan, bukan sekedar yang makruh yang ditinggalkan, tapi bahkan yang halal pun, ketika yang halal itu terlalu banyak, sudah melampaui batas, itu kadang-kadang sudah masuk sesuatu yang makruh, bahkan yang haram. Nah, ini kadang-kadang sering kita lakukan, apalagi ketika kita berbuka puasa. Jam 4 sore itu kita ketika melihat makanan itu mau disantap semuanya. Ketika maghrib ada kolak, ada es teh, ada teh anget, ada rujak apa, semua sikat. Ketika mau taraweh sudah ngantuk semuanya. Masuk rakaat ke-9 sudah lengser satu-satu, sehingga ada kemajuan sopnya. Nah, kalau kita wira'inya ingin meningkat lagi, yang halal pun ada batasannya. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam satu kurang lebih terjemahannya, berhentilah makan sebelum kenyang. Itu halal, tapi tetap dibatasi. Termasuk mungkin kita bicara-bicara ngobrol dengan teman, itu halal. Tapi kalau terlalu luas, biasanya nanti pasti menyinggung orang lain. Ada ghibah, termasuk ada ngomongin orang. Bahkan di sana ada kebohongan. Kalau terlalu lama omongan itu, maka ketika diskusi pun jangan terlalu panjang-panjang. Itu pasti nanti akan terpercik oleh sifat-sifat yang negatif. Biasanya begitu. Kalau sudah bahannya pembicaraan sudah habis, biasanya merambah kepada orang-orang lain. Akhirnya ada ghibah, rasan-rasan dan sebagainya. Walhasil yang aslinya ada husnudzon menjadi suudzon pada orang lain. Ini sifat wira'i yang ketiga yang bagus. Dan yang terakhir ya, ini yaitu wira'inya as-siddiqin, ya,
Siddiq, yang salah satu sahabat yang mendapat gelar As-Siddiq yaitu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena beliau membenarkan Rasulullah sebelum datang, ketika datang, dan setelah datang menjadi Rasulullah, sehingga beliau dijuluki orang yang jujur dengan ajaran Rasulullah. Sebelum datang pun beliau sudah percaya. Ketika datang beliau diutus menjadi Rasul, beliau percaya. Setelah beliau meninggal pun beliau tetap percaya pada Rasulullah, sehingga gelar As-Siddiq. Nah, apa wirainya? Sifat wirai As-Siddiq itu yaitu berusaha menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dohiron wa batinan. Muamalah ma Allah, muamalah ma anas. Kalau terkait dengan larangan Allah, beliau berusaha sekuat tenaga menjauhinya, dan ini jarang. Mungkin hanya anbiya wa rusul. Kalau umatnya mungkin masih jauh. Mungkin kita hanya sampai pada derajat wirainyal muttaqin. Hadirin rahimakumullah. Nah, di akhir hadis ini Rasulullah mengatakan bahwasanya di jasad kita ada segumpal darah, yang mana ketika darah itu, segumpal itu adalah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalbu. Artinya semua ini tergantung dari hati kita. Maka dari itu, terakhir, mari kita ajari hati kita sebaik mungkin dengan bergaul dengan solihin wa solihat, dengan zikir yang banyak, dengan sholat, dengan sesuatu yang positif sesuai dengan syariat Rasulullah. Insya Allah hati kita menjadi lunak, dan akhirnya sifat wirai kita, sifat menjauhi larangan Allah itu semakin meningkat. Bukan hanya dari wirainya suhud, tapi meningkat dari wirainya solihin, wirainya al-muttaqin. Bahkan semoga kita bisa menjadi punya sifat wirainya as-siddiqin. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini menjadi motivasi kita khususnya untuk menyempurnakan puasa-puasa kita di hari-hari yang akan datang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Hadallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح جامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد.